Halo Sobat Unggas, kembali lagi bersama saya Kroaski. Hari ini saya hanya ingin yaitu kalian udah baca di judul, saya akan membacakan humor-humor receh. Ya, bagi kalian yang belum tahu, saya adalah salah satu peminat komedi. Ya, artinya apa? Artinya ya saya sering lihat-lihat atau nonton komedi gitu, kayak stand up komedi atau komedi panggung, atau ya pokoknya segala macam komedi lah. Saya juga orangnya ini ya seneng ngelucu, seneng bikin humor. Jadi ya saya untuk hari ini mencoba untuk meningkatkan apa ya istilahnya level humor saya gitu, dengan cara saya mencari gitu, mencari itu bahasa apa? Mencari, maksud saya mencari referensi humor dari luar gitu di Google, supaya referensi humor saya bertambah dan tingkatan humor saya menjadi semakin meningkat gitu. Artinya saya jadi semakin lucu kalau misalnya saya ngelawak di ya pokoknya di tongkrongan saya gitu, di untuk teman-teman saya dan sejenisnya gitu. Oke, jadi kita Google aja. Ini saya Google humor receh. Nih, supaya mari kita lihat dari yang paling atas, karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa search di Google itu yang paling atas adalah yang paling banyak orang cari. Oke, jadi artinya hasil pencariannya otentik gitu. Kayaknya. Ya, ini dari situs surakarta.suara.com. Nih, jadi mari kita baca ini ya. Oh, ternyata ada ini ya, kayak kata pengantar gitu. Ya, dia bilang di sini sebenarnya saya baca dulu judulnya, judul artikelnya. Di sini dia bilang dijamin ngakak. Ini 50 jokes receh dan kocak bapak-bapak. Wah. Ini kayaknya cocok juga buat saya, karena saya sudah merasa seperti bapak-bapak ya. Umur saya sekarang sudah 27, mau menuju ke 28 ya. Dan saya belum menikah, which is very very sad. Dan saya sudah ngebet mau menikah, tapi ya karena belum ada penghasilan jadinya orang tua. Kenapa malah curhat? Oke. Kita baca saja ini kata pengantarnya. Dia bilang di sini banyak jokes atau lawakan bapak-bapak yang tersebar di media sosial atau di medsos maupun di grup-grup WhatsApp. Oke, setuju. Meski terkesan receh, namun humor bapak-bapak sering membuat kita tertawa terpingkal-pingkal. Wah, karena saking lucunya. Aduh, ini udah klaim ini ya, klaim ultimate ya. Dia bilang humor bapak-bapak sering membuat kita tertawa terpingkal-pingkal. Tidak cuma tertawa ya, sampai terpingkal-pingkal juga gitu. Sangat amazing. Oke, lanjut. Seperti 5 sampai 5 tadi kita. Oh, ini bukan. Ini nih. Selain bisa diungkapkan secara langsung, tebak-tebakan juga bisa di-share di sejumlah akun jejaring media sosial ataupun status dan pesan WhatsApp atau WA. Seperti diwartakan hops.id, jaringan suara.com yang menyadur dari berbagai sumber. Berikut jokes bapak-bapak kocak bikin ngakak. Ya, awas aja kalau saya nggak ngakak ini. Anda, kredibilitas Anda menurun nih, suarakarta.com. Oke, that's itu cuma bercanda. Oke. Jadi ini ya, tebak-tebakan yang pertama. Telur apa yang sangar? Telur asin, soalnya ada tatonya. Ya, make sense sih. Emang kan telur asin emang ada kayak capnya gitu kan di telurnya, which is di daerah saya di Luwuk. Kayaknya saya jarang lihat telur kayak gitu. Kayaknya di daerah lu nggak ada deh. Tapi nggak tahu juga sih. Tapi ya saya kan saya ada agak ragu-ragu ya 50-50 soal hal ini. Soalnya kan saya ini introvert. Tapi selama hidup saya belum pernah melihat telur yang dicap seperti itu gitu. Entah ini saya yang nggak tahu kalau telur itu ada di daerah Luwuk, atau
Sayanya yang terlalu introvert sehingga tidak menyadari bahwa telur itu ada di daerah Luwuk. Nah itu, jadi telur asin itu setaunya saya cuma di daerah Jawa sana. Soalnya hobi dijadiin referensi jokes di TV-TV gitu. Dan kenapa jadi bahas telurnya ini? Ya kita rating, lucu atau tidak. Kalau ini menurut saya, jangan tersinggung bagi yang membuat jokes ini. Tidak bermaksud untuk menjatuhkan Anda, tapi ini rating jujur gitu, artinya penilaian jujur ya kan, kita semua harus membutuhkan penilaian jujur gitu kan biar bisa berkembang gitu. Menurut saya ini jokesnya kalau bagi saya tidak lucu sih, tidak menggelitik kotak tertawa saya gitu. Oke, kita lanjut ke teka-teki kedua. Telur asin takut sama siapa? Jawabannya sama telur puyuh, sebab tatonya lebih banyak. Oke, that's nice. Oke, itu ya itu agak sih ya, dikit lah. Tadi kalian bisa dengar saya agak sedikit karena saya ini saya kelemahan saya itu jokes callback ya. Jokes callback itu apa, kalian bisa cari aja di Google. Jokes callback itu, kalau yang saya pahami ya, jokes callback itu adalah jokes yang dilontarkan lagi setelah sudah dilontarkan sebelumnya. Kayak contohnya ini kan telur sebelumnya kan sudah dikeluarkan tuh, telur apa yang sangar? Jawabannya kan telur asin. Terus yang kedua, telur asin takutnya sama siapa? Telur puyuh, sebab tatonya lebih banyak. Tuh kelemahan saya tuh jokes callback yang ngena gitu, yang ngena di saya. Jadi ya, yang teka-teki nomor 2 ini lumayan. Oke, teka-teki nomor 3. Kenapa kalau lagi mikir orang suka megang jidatnya? Jawabannya adalah, ya iyalah, masa megang jidat orang lain? Nope, tidak ngena di saya. Lanjut lagi, kenapa kucing selalu menyembunyikan kotorannya dalam pasir? Jawabannya karena takut diambil kamu. Wow, that's lame. Sudah nomor berapa ini? Sekarang kita lanjut nomor 5. Seekor kaki 1000 mempunyai 1000 kaki. Suatu hari kakinya copot 1. Tinggal berapa kakinya? Jawabnya, mungkin di antara kalian ada yang berpikir 999 kan? Ternyata salah. Jawabannya di sini adalah, kan kayak di lagu Gugur Bunga, gugur 1 tumbuh 1000. I don't know about that, mate. Hubungannya tidak, masalahnya ya emang lagunya sih bener, lagunya sih emang gugur 1 tumbuh 1000. Hubungannya sama kaki 1000 apa gitu kan, kayak kaki 1000 sama gugur bunga, hubungannya apa? I don't know, man. Lanjut, sudah teka-teki ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke 6. Sepeda apa yang tidak bisa dicat? Sepeda hilang. Ya mungkin beberapa di antara kalian ada yang tertawa ya, karena ya ini agak ya sedikit gitu buat saya gitu. Daya untuk membuat tawanya gitu. Oke, pertanyaan maksud saya teka-teki berikutnya. Benda apa yang baru dibeli langsung dibuang? Peti mati. Ya, make sense. Ya itu juga dikit ada dikit lah. Kemudian pertanyaan berikutnya, teka-teki berikutnya, apa persamaan antara uang dan rahasia? Jawabannya sama-sama susah dipegang. Ya, make sense. Make sense. Ya. Tidak menimbulkan tawa bagi saya, tapi ya make sense. Maksudnya on point gitu. Berikutnya, uang 100.000 jika dilempar maka akan jadi rebutan. Jawabannya ya boleh lah, boleh ini boleh lah, dikit. Berikutnya, kenapa ketika naik taksi kita tidak boleh bayar uang dulu? Jawabannya karena uang dulu udah tidak laku. Iya,
uang dulu. Oh, maksudnya uang jadul gitu ya. Ya, dikit lah itu, dikit juga. Berikutnya, selain uang, benda apa yang sering dicari-cari orang hilang? Jawabannya guess what? Benda hilang. Selain uang, benda apa yang sering dicari-cari orang? Jawabannya benda hilang. Make sense. Tapi tidak menimbulkan tawa. Setidaknya itu menurut saya. Kemudian berikutnya, hewan apa yang bersaudara? Jawabannya katak beradik. Oke. Berikutnya, selain bunga desa, bunga apa yang cantik dan hobi masak? Jawabannya bunga timin dan bunga temi. Oh, bunga timin sama bunga temi. Waduh, hebat ya. Ya lumayan lah. Itu juga dikit tuh. Kemudian berikutnya, nyopet apa yang tergolong paling nekat? Jawabannya nyopet gigi emas. Ya iya sih, ya kalau gigi emasnya, kalau gigi emasnya lagi dipakai ya termasuk nekat sih emang. Oke, lanjut. Negara mana yang memiliki huruf double? Jawabannya Uganda. Oh, Uganda. Huruf Uganda. Oke. Lumayan. Berikutnya, sabun apa yang paling genit? Jawabannya sabun colek. Astagfirullah. Oke. Lanjut, kuman apa yang paling bersih? Jawabannya kumandi pakai sabun. Waduh. Kumandi pakai sabun. Bagus. Ya itu lumayan juga ya, bagi saya ya. Kemudian berikutnya, kalau kamu pintar matematika, coba jawab pertanyaan ini. 3 kali tambah sama dengan? Jawabannya adalah kenyang. Ya iyalah, 3 kali tambah kan kenyang. Wah, ini teka-teki yang sebenarnya ini teka-teki lucu sih sebenarnya, cuman karena sudah di overuse, sudah terlalu banyak dipakai dalam setidaknya di lingkungan saya ya, di daerah saya gitu, jadi ya jadinya kurang gitu karena udah overuse. Oke, lanjut. Kalau hitam dibilang bersih, kalau putih dibilang kotor. Jawabannya papan tulis. Ya, make sense. Berikutnya, uang kalau dilempar jadi apa? Jadi rebut. Ya, ini kan udah tadi, kenapa diulang lagi? Hey, surakartasuara.com, kenapa diulang lagi ini? Kan di atas tadi udah. Oke, lanjut. Teka-teki berikutnya, selalu diam di pojok tapi bisa keliling dunia. Jawabannya perangko. Buset. Ini juga kayak ini ya kasusnya ya, kayak yang 3 kali tambah gitu, karena ini sudah overuse. Bahkan selain overuse, ini sudah tidak relevan lagi jokesnya karena sudah jarang orang yang menggunakan surat, which is sudah jarang orang yang menggunakan perangko karena sekarang orang sudah menggunakan HP, WhatsApp. Jadi masih ada yang pakai surat sih, cuma ya untuk zaman sekarang sudah kurang relevan gitu. Jadi ya untuk jokes itu bagi saya kurang ngena. Lanjut. Tentara apa yang paling kecil? Tentara sekutu. Make sense. Lanjut, bebek apa yang jalannya selalu muter ke kiri terus? Jawabannya bebek dikunci stang. Aduh, ini juga saya udah pernah dengar nih berkali-kali nih teka-teki yang barusan. Lanjut, ada bebek 10 dikali 2, jadinya berapa? Jawabannya adalah 8, soalnya yang 2 lagi main dikali. Wait, what is that? Ada bebek 10 dikali 2, jadi berapa? Nah, ini pasti bilangnya 20, tapi sebenarnya plot twistnya adalah 8, soalnya yang 2 lagi main dikali. Jadi kan ini pertanyaan bakal jadi nggak lucu lagi kalau bebek yang 10-nya dikali juga. Kan ini pertanyaannya kan yang bebek
10-nya kan nggak dijelasin mereka dikali atau tidak. Kan cuma disebutkan ada bebek 10. Gitu kan, nggak disebut di mana posisinya kan. Ya jadinya aneh aja kalau misalnya bebek 10 dikali mereka main dikali juga bareng sama yang 2 juga. Jadi ya that's ya kurang menurut saya. Oke, lanjut. Hewan apa yang bersaudara? Kata itu sudah tadi di atas kayaknya. Kenapa diulang lagi? Hey Surakarta.com. Anda kalau ngetik ya lihat juga, kalau yang udah diketik jangan diketik lagi. Aduh, gimana sih ini yang bikin artikel? Ayolah. Kalian sudah kayak mengklaim di awal gitu kan bakalan terpingkal-pingkal. Ayolah. Nanti kredibilitas kalian berkurang gitu kalau nggak sesuai dengan apa yang kalian klaim di awal tadi gitu kan. Oke, lanjut. Kecil, hijau, kalau disentuh meledak. Apakah itu? Aduh, ini kalau nggak tahu jawabannya bingung. Jawabannya adalah ulet bulu bawa bom. Aduh. Ya sih, kecil, hijau, kalau disentuh meledak. Ulet bulu bawa bom. Aduh. Itu ulet bulunya background ceritanya itu kok gimana kok bisa bawa bom dia. Ya tapi itu ya lumayan lah. Sedikit menggelitik saya. Oke, lanjut. Kucing apa yang kuno? Oh my god, saya udah baca jawabannya. Pasti kalian kesel nih kalau saya baca jawabannya nih. Kalian tebak dulu lah apa itu jawabannya. Udah? Ya, saya kasih tahu ya. Kucing apa yang kuno? Jawabannya kucing galan zaman. Kucing galan zaman. Astagfirullahaladzim, kucing galan zaman. Aduh. Ini nilainya apa ya? Ini nilainya semi-semi lucu, semi-semi cringe, semi-semi ya pokoknya ada di irisan itulah zonanya. Jadi saya bingung nih mau ngasih nilai apa ini teka-tekinya ini yang barusan tadi. Oke, lanjut. Monyet apa yang nggak makan pisang? Jawabannya monyet lagi puasa. Ya iya, make sense itu. Tapi tidak membuat tawa, setidaknya bagi saya ya. Kemudian berikutnya, pintu apa yang walaupun didorong 10 orang pun tetap tidak terbuka? Jawabannya pintu yang ada tulisan tarik. Oke, kayaknya saya sudahi untuk konten hari ini ya. Saya sudah mulai migrain ini. Baca teka-tekinya, mereka mengklaim bahwa akan membuat saya terpingkal-pingkal, tapi nyatanya tidak ya. Sayang sekali, saya ini mohon maaf ya. Ini sekali lagi ya disclaimer, bukan untuk kayak merendahkan si pembuat jokes itu ya. Ini ya cuma penilaian jujur aja. Kayak tadi di awal menit-menit awal tadi saya bilang, penilaian jujur aja. Jadi dan lucu tidaknya jokes itu kan tergantung orangnya masing-masing gitu kan. Jadi ya bisa aja saya nggak ngerasa lucu, bisa aja di tongkrongan lain atau di orang lain lucu gitu kan. Jadi ya tolong jangan marah ya bagi pembuat jokes ini. Dan ya mudah-mudahan bisa ditemuin lah itu jokes yang target jokes tadi untuk tongkrongan mana itu mudah-mudahan bisa ditemukan ya, biar pembuat jokesnya nggak terlalu kecewa gitu dengan penilaian saya, karena saya juga kalau ngomong jokesnya nggak lucu jadi nggak enak juga sama yang buat, kasihan dia kayak jadinya sakit hati gitu karena penilaian saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya, bukan bermaksud untuk merendahkan Anda. Ini cuma sekali lagi penilaian jujur, tolong jangan sakit hati gitu. Nah, oke. Sekian untuk konten hari ini. Jangan lupa kasih like dan komen, subscribe juga bagi kalian yang menyimak konten ini di YouTube ya. Subscribe, like, share video ini. Ya itu.
Kemudian kalau kalian menyimak konten ini di Anchor, platform Anchor, kalian bisa jadiin podcast saya Kroaski jadi podcast favorit kalian. Dengan dari kemarin saya nggak tahu nih. Kalau di Anchor itu diapain gitu? Maksudnya yang setara sama YouTube, di like, di komen itu kalau di Anchor sebutannya apa ya? Di ini bentar ya, kalau saya search dulu kalau di Anchor tuh istilahnya apa. Favorit. Nah itu. Jadikan podcast Kroaski jadi favorit kalian ya, podcast favorit kalian. Oke. Sekali lagi sekian dari saya and have a nice day.